Businessman Opinion. Mitra bisnis, DPR telah mensahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Selanjutnya, Presiden akan menunjuk kepala otoritas yang akan memimpin Ibu Kota Negara dan berkedudukan setingkat menteri. Saat ini ada 4 nama yang beredar di media, yaitu mantan Menristek Bambang Brojonegoro, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Aswar Anas, Dirut Wijaya Karya Tumia, dan Ahok. Siapa menurut Anda yang cocok memimpin Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara itu, dan sebutkan alasannya. 633-9160. Ya, satu nama saja, the one and only, Ahok BTP. Sudah pribadinya jujur ya, udah gitu kerjanya kerjanya kelas dunia ya, terus dari itu juga kangen sama maki-makinya pemahaman nenek lu, jadi nggak ada kelebihan bayar ya, udah gitu juga kalau kerja sebagai dipilih sebagai pelayan ya, bukannya majikan gitu, pelayan, dia pilih sebagai budak rakyat. Nah di situ pejabat-pejabat itu harus meniru, saya kira di seluruh dunia etos kerja seperti Ahok harus ditiru oleh semua pejabat, baik itu di belahan dunia manapun ya. Tidak ada orang yang punya komitmen dan integritas begitu tinggi seperti Ahok. Terima kasih. Begini, pendapat saya gini, itu kan kota baru, seperti anak kecil masih bersih otaknya, kita harus didik orang sono. Ahok cocok. Nah kalau yang lain kan ya tahu sendiri kan, banyak kan ngomongnya bukannya sama rendah. Jadi Ahok pertama dia nggak korupsi, kedua dia tegas. Coba dulu dia waktu memilih Jakarta, mana ada kubat lurah camat berani terlambat. Itulah bangsa kita harus dididik. Jadi yang budaya biar terlambat masuk kerja itu Ahok harus ditanamkan. Nanti selanjutnya ya memang si Ahok nggak bisa selamanya kerja, cuma udah ditanamin bibit yang bagus kan, nanti mereka kan bisa nilai mana yang bagus. Ya, terima kasih. Iya, itu kemungkinan semuanya sudah disetting atau dijual di jabatan di belakang layar. Sama seperti gubernur DKI dan sebagainya, tiba-tiba nanti Gibran kemungkinan jadi bisa jadi gubernur DKI, kemungkinan seperti itu. Jadi Indonesia ini curang-curang, kemungkinan sudah dapat-datanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jujur sih ya, yang udah ketahuan track recordnya baik dan jujur dan tegas dan sudah berhasil walaupun dalam jangka pendek, itu Ahok. Ya, kalau kita lihat di Jakarta aja, sejak kepemimpinan dia, itu jalanan semua, yang jualan-jualan semua rapi, semuanya dibikin teratur, yang biasanya banjir, becek, rapi semua. Kelurahan-kelurahan juga rapi gara-gara Ahok. Nggak ada yang berani lagi tuh, mungkin pungli-pungli dan sebagainya, karena sifat yang jujur dan tegas. Cuma ya, kalau saya jadi pemimpin, saya akan tetap pilih dia di Pertamina karena uangnya tuh terlalu besar di sana. Itu taruhannya itu benar-benar strategis banget Pertamina. Ya, kalau suruh pilih. Tapi kalau dicari yang paling bagus di antara semua yang udah terbukti ya Ahok. Makasih. Yang udah terbukti berintegritas dan nggak bisa diatur atau disetir-setir itu ya seorang BTP atau Ahok ya. Cuman balik lagi ke pemimpinnya yang di atasnya Ahok. Kalau seperti yang sekarang bisa disetir kanan kiri ya nanti Ahoknya jadi tumbal lagi. Jadi sebaiknya sih pilih yang lain aja deh. Gitu aja, terima kasih. Kalau ngandalin satu orang deh, Ahok atau siapapun gitu ya. Begitu orangnya udah nggak menjabat, diubah lagi peraturan sama aja. Jadi menurut saya sih sistemnya kurang kuat ya. Jadi rakyat itu nggak ada kekuatan gitu loh. Karena semuanya itu udah diatur gitu. Ya percuma mau entah Ahok ada atau enggak, ntar selanjutnya gimana? Yang harus dipikirin itu selanjutnya, jangan cuma satu orang kayak zaman kerajaan dulu gitu loh. Begitu rajanya udah yang bagus udah nggak ada, udah selesai. Oke, makasih. Kalau menurut saya sih jangan Pak Ahok, karena Pak Ahok itu di Pertamina, Pak Jokowi butuh ekspansi dan penggalian, dan itu aset yang gede.
Kalau menurut saya sih Pak Bambang, karena Pak Bambang itu saintis dan beliau selama ini termasuk yang bersih. Jadi mendingan beliau deh Pak Bambang Brojonegoro, daripada nanti memalukan lalu kalau terlibat korupsi terus pembangunannya kualitasnya jadi nggak benar, padahal ini kalau nggak salah dananya kan juga dana dari luar negeri juga, jadi kan sangat amat memalukan bangsa. Terima kasih. Karena pandangan ini sangat menarik kalau menurut saya, karena empat-empatnya itu semua kredibel. Nah, dalam satu hal, mereka itu harus tahu bahwa pembangunan ini membawa image internasional, satu. Kedua, bahwa orang yang memimpin ini harus tahu dari segi teknis lapangannya, yang berani turun ke lapangan untuk mengawasinya. Terus yang ketiga, bahwa manajerial dari manajemen ini benar-benar tim yang harus kuat, yang ampuh dan tekun. Nah, inilah yang menjadi masalah pokoknya. Tetapi dari dua ini saya lihat, yaitu yang pertama Ahok dan Pak Sumantri Brojonegoro. Nah, itulah mereka yang orang-orang yang cukup mampu lah untuk kredibel dalam hal seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, saya mau komen sedikit saja. Ya, sukses lah kalau DPR memang semuanya sudah menyetujui. Ya, DPR RI-nya sudah menyetujui, alhamdulillah sukses lah. Bagaimana kalau ada partai yang tidak menyetujui, bagaimana itu, apa jalan terus? Begitu saja, makasih. Sebaiknya dipilih tuh yang Bumi Lagu tadi ngomong, mendingan Pak Bambang Brojonegoro, karena menurut saya selama beliau jadi menteri ya cukup bagus. Rasa kalau mimpin dia bisa sukses kali ibu kota baru. Itu aja, makasih. Komentar saya begini, untuk depan masa bangsa kita dan negara Pancasila, benar nggak? Bukan kota baru. Seperti anak kecil, kalau baru-baru lahir kita mendidik dia isi otak yang benar rusak. Apalagi Jakarta kan terlanjur dah. Ibu kota baru harus si Ahok. Kenapa? Dia tegas, berani. Dia nggak korupsi. Nah, itulah mendidik orang di situ supaya nanti masa depan lebih bagus. Nggak seperti sekarang carut marut. Ya nggak? Semua juga bisa berani ngomong, nggak bener, agama berani atur negara. Benar, jadi kacau. Nah, itulah contohnya, kalau salah isi nanti percuma kota baru, rusak lagi. Kalau nggak tegas, kalau kan tegas, ada bukti Jakarta semuanya nggak. Walaupun memang gitu, dia mulut memang bawel, tapi dia tegas, dia nggak korupsi. Mendidik orang kota baru itu, supaya nggak seperti Jakarta, amburadul. Menurut saya, kemungkinan semuanya sama saja. Saya pengen untuk jadi jabatan, tapi tiba-tiba nanti Mas Gibran bisa-bisa ngomong nih. Wah, jadi kejutan, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Setuju, Ahok aja yang ke sana udah punya pengalaman, ya kan, langsung bangun yang dari baru. Jakarta udah tinggalin aja, ya kan. Jakarta mungkin akan lebih tenang gitu aja, lebih damai gitu aja, ya. Sekalian bawa sama koncong-koncongnya nggak apa-apa gitu aja. Makasih. Saya sih sebenarnya bukannya anti Ahok ya, sebenarnya baik, tapi saya takutnya kejadian waktu itu Jakarta 2016 kayak ada pilgub itu sampai ada gereja di mana Sumatera Utara dilemparin bom molotov, udah gitu kelenteng di Sumatera Utara juga 7 dibakar. Saya takutnya gaya-gaya masalah Ahok jadi Indonesia ramai lagi kayak DKI, karena kebencian di sini tuh ABC, anti asal bukan Cina ya. Jadi semua yang keturunan Cina itu ditekan habis-habisan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pilih yang lain aja dah, asal etnisnya Melayu. Terus ya mau yang mana aja, asal yang bening dan Pancasila, udah itu aja, makasih. Saya sih Ahok ya, gimana pun dia keras. Kedua, dia pernah mimpin Jakarta, tahu susahnya ngatasin banjir. Nah, kota baru itu harusnya dari awal sudah di set up yang benar. Kalau setengah-setengah nanti kayak Jakarta, kayak kota lain lagi gitu. Jadi perlu orang yang tegas, dan kalau nggak salah background beliau juga teknik ya. Pengalaman itu aja. Makasih. Bapak Ahok, karena sudah terbukti waktu beliau memimpin Jakarta lebih bagus, banjir berkurang, taman-taman dirapiin, dan orangnya harus keras, dan beliau sudah sukses lah dulu pernah memimpin Jakarta. Makasih. Ya, yang mimpin di ibu kota Nusantara nanti di Kalimantan itu mendingan Bambang Brojonegoro lah. Karena Ahok tetap aja di Pertamina gitu loh.
dengan Direktur Wika itu kan Wika kan perusahaan gitu kan banyak rugi, mendingan jangan orang-orang gitu deh ajar anak, nggak usah deh gitu loh, kurang terkenal, nggak kompeten gitu loh, nggak ada nama baik gitu loh, jarang gitu. Makasih. Ya kalau menurut saya sih siapa ya? Tapi Bambang Brojo. Tapi gini sih, maksudnya ini kan ibu kota baru ini kan udah dibangun dari awal dengan oke lah ya segala macam. Jadi kalau menurut saya sih orang yang yang memimpin ya biasa-biasa aja, pintar tapi biasa-biasa aja. Sementara kalau orang-orang kayak Ahok itu sebenarnya harusnya dia memimpin kota yang emang lagi bobrok dibagusin gitu loh, bukan dari baru, ya memang udah baru gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih yang bagus-bagus aja lah, terserah siapa aja. Tapi jangan Ahok biar yang lain aja yang jelek-jelek kota-kota lainnya jadi bagus gitu. Oke, terima kasih. Ya, Bambang Brojonegoro. Soalnya waktu dia pencetus ibu kota baru awalnya itu adalah dimulai dari dia. Ya, saya cocok dengan dia. Kalau Ahok ya sudah cocok yang saat ini dia duduk itu udah pasti, jangan dirubah-rubah dulu. Biar itu tetap bekerja sesuai dengan porsinya. Kalau menurut saya seperti itu. Alternatif kedua itu ya pemimpin Wijaya Karya saja. Antara dua itu, Bambang Brojonegoro, tapi saya lebih cenderung pada Bambang gitu. Terima kasih. Itulah demokrasi, jadi masing-masing pilihan. Kalau saya sih pilih Ahok. Soal dia pertama, dia berani memimpin. Kedua, dia nggak mau korupsi. Coba dulu lihat dia jadi pemimpin Jakarta. Mana camat, camat, lurah berani terlambat. Sekarang kan kacau kan. Yang lagi baru-baru mesti orang yang bersih berani. Kalau orang setengah-setengah, ya banyak gimana? Cerita banyak sopan santunnya nggak bisa maju. Ya Jakarta gini. Kalau saya pendapat sih nggak ada isyarat. Mesti si Ahok dia berani. Contohnya Kim Jong Un berani, Amerika dilawan kan takut. Kayak gitu jadi maju. Kayak Tiongkok, Xi Jinping. Kalau nggak bisa Indonesia. Soal bangsa kita susah diatur. Terima kasih. Kalau menurut saya Pak Ahok merupakan sosok yang bagus. Karena Pak Ahok pernah berpengalaman menjadi kepala daerah, membangun kota, kemudian pernah juga membangun provinsi, dan bahkan juga beliau pernah di anggota DPR juga ya sebelumnya. Dan Pak Ahok juga punya latar belakang sebagai pengusaha. Sehingga dengan semua kemampuan ini beliau memahami bagaimana dunia usaha, bagaimana membangun kota itu. Ditambah lagi Pak Ahok ini juga kan secara umum merupakan orang yang bersih dan punya cita-cita yang sifatnya itu memang untuk semua orang begitu. Nah, jadi untuk mengelola uang yang triliunan dalam membangun negara ini perlu orang-orang yang tegas seperti Pak Ahok dan juga bersih. Demikian. Sebenarnya proyek bancakan partai. Jadi saya yakinkan tidak mungkin Pak Ahok dipilih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.